malam yang telah gelap gulita. Jadi kami katakan tadi Bapak Ibu, wasik itu artinya penuh ya. Kemudian wakaf itu lubang yang telah penuh. Artinya malam yang telah gelap gulita itu. Jadi diharapkan kita Bapak Ibu nak ada wak malam-malam jam 9 wak pailah lah. Nak ada wak urusan wak malam-malam sampai jam 2 malam. Kalau urusan penting itu lain masalah. Tetapi urusan yang dibuat-buat sendiri tidak ada Bapak Ibu. Ya untuk main-main saja itu banyak kejahatan-kejahatan yang akan datang kepada kita Bapak Ibu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah Ta'ala Al-Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana da'ifah. Shadaqallahul azim. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah tidak berhenti lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu Allah patrikan dalam surat Ibrahim di mana Allah katakan la in sakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya orang yang bersyukur pada akan aku tambah nikmatnya kata Allah, dan orang-orang yang kufur sungguh azabku sangat pedih. Tentu kita ingin selalu dalam hidup kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikanlah kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah sehingga nikmat-nikmat Allah itu tidak akan ternantikan oleh kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak kami yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, dalam potongan surah An-Nisa tadi Allah katakan khalaqal insana da'ifah. Sesungguhnya manusia itu, kita ini dalam diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak saja itu Bapak Ibu, manusia itu ya dalam kaidah bahasa Arab ya Allah juga pakai nama ins. Itu artinya lembut Bapak Ibu, lunak. Jadi manusia itu lembut atau lunak. Bahkan misalnya dalam Al-Qur'an ya surat yang pertama turun Bapak, ayat yang pertama turun Al-Alaq, Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Manusia itu alaq, tergantung maksudnya Bapak Ibu ya. Sering kami sampaikan Allah itu sama dengan lintah, tergantung. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu lemah dan tergantung sifatnya Bapak Ibu. Jadi manusia itu diciptakan karena lemah, lembut, kemudian tergantung kepada orang lain Bapak Ibu. Artinya dalam hidup ini kita perlu perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena kelemahan kita itu, lembutnya hati kita itu, kadang-kadang kita bisa tergoda saja Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lihat Bapak Ibu ya surat yang ke-113 yaitu Allah katakan ya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak Ibu, ayat ya mangkul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas itu Allah sebut dalam Al-Qur'an ya, mufassir mengatakan al-mu'azzatain, yaitu kedua-dua surat ini disebut al-mu'azzatain yang artinya perlindungan Bapak Ibu, perlindungan ya. Kalau kita lihat ya surah Qul a'udzu birabbil falaq ini, surah Al-Falaq ini Bapak Ibu, itu mufassir mengatakan ya surat yang ke-20 turunnya pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya ayat ini turun Bapak Ibu? Karena waktu itu Nabi kita besar Muhammad SAW disihir ya, disihir oleh orang-orang lain Bapak Ibu ya, orang makhluk-makhluk tertentu. Maka turunlah ayat ini Bapak Ibu ya, karena Nabi waktu itu disihir. Lepas apa sebabnya turun ayat ini Bapak Ibu? Yang penting seperti kami katakan tadi, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dan perlu manusia itu perlindungan Bapak Ibu. Kita lihat sebentar. Ya Allah katakan kul, katakanlah.
Jadi artinya Bapak Ibu, dalam kaidah kul ini saja Bapak Ibu, katakanlah ya bahwa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada kita minta, ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah. Kita berdoa, selamatkan kami ya Allah. Itu keinginan kita. Tapi itu tidak saja keinginan kita Bapak Ibu, itu perintah Allah. Kami ulang Bapak Ibu, kalau ada kita bermohon kepada Allah, selamat kami ya Allah, ya selamatkan kami dari orang jahat ya Allah. Itu keinginan kita Bapak Ibu, tapi sebetulnya Allah katakan kul, katakan itu kata Allah. Perintah Allah kita mohon perlindungan kepadanya Bapak Ibu. Itu menariknya Bapak Ibu, bukan saja keinginan kita, tapi malah Allah perintahkan kepada kita untuk kita berlindung kepadanya. Jadi artikul di sini Bapak Ibu, ya maknanya adalah bagaimana manusia itu Allah perintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Qul a'udzu. A'udzu itu berasal dari kata a'uz Bapak Ibu ya. A'udzu itu artinya menuju sesuatu dan menghindar dari sesuatu. A'uz artinya menuju sesuatu dan menghindar dari sesuatu. Artinya Bapak Ibu, ada kejahatan, kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindar dari kejahatan itu. Itu maknanya a'uz itu Bapak Ibu. Dan itulah ahli mufassir mengatakan Bapak Ibu, qul a'udzu birabbil, katakanlah aku berlindung. Jadi kita menghindar itu maknanya Bapak Ibu dalam bahasa Al-Qur'an itu berlindung. Jadi a'uz itu kita menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu. Ada kita menuju Allah, ada kejahatan, kita menghindar daripada kejahatan itu. Itu maknanya a'udzu itu Bapak Ibu ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb itu artinya Bapak Ibu pengendali, pengatur ya, pengendali dan pengatur alam ini. Jadi kepada siapa kita berlindung Bapak Ibu? Yang mengendalikan alam ini, yang mengatur alam ini, yang melindungi kita Bapak Ibu. Itu Rabb itu. Seperti Rabbul Alamin ya, Allah itu yang mengendali alam semesta ini. Jadi itu Bapak Ibu ya, kita Allah suruh kul a'udzu birabbil falaq. Rabb itu artinya berlindung. Jadi kita berlindung ini bukan kepada orang-orang lain, kita berlindung hanya kepada Allah. Itu Allah katakan Bapak Ibu, kul a'udzu birabbil falaq. Kita lihat falaq itu artinya Bapak Ibu ya, falaq itu artinya dalam kaidah bahasa Arab membelah. Jadi kalau ada yang terbelah, ada buah-buahan Bapak Ibu ya, misalnya ada inci-inci itu Bapak Ibu ya, terbelah, dia itu falak namanya dalam kaidah bahasa Arab. Jadi Allah itu mampu membelah. Membelah di sini maksudnya Bapak Ibu membelah malam gelap gulita itu. Itu di sini Al Mufassir mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi malam itu dibelah Bapak Ibu menjadi fajar, ada cahaya terang. Itu maksudnya Bapak Ibu ya, falak itu artinya membelah. Jadi di sini Allah katakan kul a'udzu birabbil falaq ya, falaq artinya berkatakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Artinya falak itu membelah malam gulita ini Bapak Ibu. Subuh itu nampak fajar. Jadi malam itu dibelah oleh fajar itu Bapak Ibu ya. Itu ya kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian apa kata Allah? Min syarri. Dari syarri itu kejahatan Bapak Ibu. Kalau kejahatan itu Bapak Ibu ada ditujukan kepada kita, kita akan pedih. Kepedihan yang akan kita rasakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada ya syarri itu artinya kejahatan. Kalau kejahatan itu ditujukan kepada kita, kepedihan yang akan kita rasakan Bapak Ibu. Dan kita berlindung Bapak Ibu daripada syarri itu, kepedihan itu, baik dari kepedihan itu sendiri walaupun dan dari orang yang membuat kita sedih itu, dan berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami Bu ya? Yesar itu maknanya kejahatan. Kejahatan itu akan membuat kepedihan kepada kita, menyakitkan kepada diri kita. Dan kita berlindung Bapak Ibu dari kepedihan dan kejahatan itu daripada orang juga yang melakukannya kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Min syarri ma khalaq. Khalaq itu apa yang diciptakan. Maknanya Bapak Ibu, apa yang diciptakan itu apa? Makhluk Allah ini.
Jadi kita berlindung daripada makhluk. Di sini Allah katakan makhluk. Dari ma itu apa yang diciptakannya. Apa yang diciptakan makhluk. Jadi kita jangan berpikir Bapak Ibu, kalau ada kita dapat bencana apa segala macam dari Allah, tidak. Makhluk dari makhluknya Bapak Ibu. Itu maksudnya makhluk. Apa yang dia ciptakan. Apa yang diciptakan itu apa? Makhluknya. Ya, makhluknya manusia boleh, kejahatan setan segala macam diciptakan Allah itu yang akan menggoda kita, menjerumuskan kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejahatan itu min syarri ma khalaq, dari apa yang diciptakannya. Apa yang diciptakannya? Makhluk ini semuanya, jin, setan, manusia yang juga menyakitkan untuk kita Bapak Ibu. Itu ma khalaq. Emang ma khalaq Bapak Ibu ya. Kemudian Allah katakan wa min syarri ghasikin iza waqab. Ya. Dari kejahatan ghasikin itu artinya Bapak Ibu ya, itu penuh. Kata ghasika itu penuh ya. Waqab itu lubang. Lubang Bapak Ibu. Kalau lubang sudah penuh diisi air, itu artinya lubang yang telah penuh Bapak Ibu. Jadi di sini ahli mufassir mengatakan Bapak Ibu ya, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Jadi kalau lapan mana Bapak Ibu lah gelap seluruhnya. Nah, itu artinya di sini Bapak Ibu Allah katakan wa min syarri ghasikin, itu ghasikan itu artinya penuh ya. Iza waqab itu artinya lubang. Jadi lubang yang telah penuh. Jadi malam yang telah gelap gulita. Dia itu orang mengecen Bapak Ibu, pada malam-malam itu kita istirahat lagi. Jangan kita keluar-keluar malam juga lagi. Itu Bapak Ibu. Karena kejahatan-kejahatan itu umumnya malam Bapak Ibu. Umumnya malam. Ya, kejadiannya malam. Apabila malam yang telah gelap gulita. Jadi kami katakan tadi Bapak Ibu, ghasik itu artinya penuh ya. Kemudian waqab itu lubang yang telah penuh. Artinya malam yang telah gelap gulita itu. Jadi diharapkan kita Bapak Ibu nak ada wak malam-malam jam 9 wak pailah lah. Nak ada wak urusan wak malam-malam sampai jam 2 malam. Kalau urusan penting itu lain masalah. Tetapi urusan yang dibuat-buat sendiri tidak ada Bapak Ibu. Ya, untuk main-main saja itu banyak kejahatan-kejahatan yang akan datang kepada kita Bapak Ibu ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wa min syarri nafasati fil uqad. Nafas itu kejahatan itu dari orang yang membuhul-buhulnya. Yang membuhul-buhul, menghembus-hembus Bapak Ibu, tapi tidak ada air ludahnya. Itu maksudnya nafas itu Bapak Ibu ya. Dari yang menghembus-hembus itu Bapak Ibu untuk buat kejahatan pada kita. Tapi nafas itu ada ta di belakangnya. Dari kejahatan wanita-wanita malam. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Wa min syarri nafasati fil uqad ya. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Waqab itu artinya Bapak Ibu kuat ya. Kuat artinya ya, uqad itu artinya kuat. Jadi hembusan-hembusan yang kuat kepada kita Bapak Ibu. Untuk itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Bapak Ibu malam-malam kita mau tidur, bacalah ayat yang 3 itu, ya kul yang 3 itu, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin falaq Bapak Ibu ya. Karena memang dari malam itulah kejahatan itu Allah katakan ya, wa min syarri nafasati, dari buhul-buhul, orang yang menghembus-hembus itu fi uqad, dengan sangat kuatnya. Nah, sangat kuatnya Bapak Ibu. Uqad itu artinya kuat Bapak Ibu ya. Kuat. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala itu umumnya sebaiknya seperti kami katakan tadi, kita baca mau tidur itu qul huwahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kita biasakan dalam hidup kita karena kejahatan-kejahatan itu datangnya malam hari. Kemudian apa kata Allah lagi? Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Bapak Ibu ya. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Jadi wa min syarri, kejahatan itu hasad. Hasad itu hasud Bapak Ibu ya. Yang hasud itu apa Bapak Ibu? Dia menginginkan kebahagiaan seseorang akan hilang darinya. Itu yang hasud itu Bapak Ibu. Kok ada orang kadang hati Bapak Ibu, kenapa hilang kadang hati orang tu deknya? Itu yang hasad itu Bapak Ibu, dengki itu. Kalau ada orang bahagia, nak kok dapat kebahagiaan orang tu terhenti, itu yang dia inginkan Bapak Ibu. Itu yang hasad itu. Jadi Bapak Ibu, kita berlindung dari orang-orang yang hasad demikian.
Sebab hasad itu Bapak Ibu akan mencelakakan kita dan mencelakakan orang yang hasad itu sendiri. Sebab hasad itu Bapak Ibu ya, dalam kaidah bahasa artinya kayu bakar, akan membakar amal-amalnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu hasad ya, dengki kita pada seseorang Bapak Ibu, istighfar selawat ke Allah, itu akan membakar amal-amal kita Bapak Ibu. Ada orang yang kita hasad kepadanya, merugikan kita, membakar amal-amal kita, dan merugikan orang lain itu Bapak Ibu. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami yang menyampaikan yang kita, jauhkanlah mata-mata orang dari kita yang membuat kita orang dengki kepada kita Bapak Ibu. Sikap-sikap hidup kita membuat orang, kalau orang itu tujukan kepada kita, kita mungkin akan teraniaya dan juga dia akan teraniaya. Orang yang hasad itu Bapak Ibu. Jadi kami ulang sekali lagi, yang hasad atau hasud itu Bapak Ibu ya, menginginkan dia ada kebahagiaan daripada orang lain, kebahagiaan itu hilang dari orang lain itu Bapak Ibu. Itu yang orang yang hasad itu, dengki itu Bapak Ibu. Jadi hasad itu dalam kaidah bahasa Arab itu namanya kayu bakar, kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar itu kan habis kayu itu Bapak Ibu, habis amal-amal awak tu. Untuk itu tidak perlu hasad dengki ke orang Bapak Ibu. Kalau ada kita hasad dan dengki kepada orang, istighfar selawat. Bagi orang Bapak Ibu, kok ada misalnya lilin orang tarang, jangan padaman lilin orang lain tu. Usaha tu lilin awak tarang pada itu. Bawa kita berusaha. Jangan pernah kita hasad dan dengki kepada orang lain. Itu akan merugikan kita sendiri dan akan membakar amal-amal kita Bapak Ibu. Kemudian di sini iza hasad, apabila dengki itu telah sampai puncaknya Bapak Ibu, merugikan orang lain dan merugikan kita yang mendengki itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi ini ya, ayat ini seperti kita mulai tadi Bapak Ibu, kita ini khalaqal insana da'ifa, kita diciptakan makhluk yang sangat lemah. Bahkan Allah pakai kata ins dalam Al-Quran, bahwa manusia itu lembut. Kemudian ikra bismi rabbikal ladzi alaq. Alaq itu artinya kita tergantung kepada orang lain. Untuk itu kita perlu perlindungan. Kepada siapa kita berlindung? Hanya kepada Allah. Kul katakanlah, aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pengendali pengatur alam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, apa yang kami sampaikan ini berguna kami menyampaikan dan kita semuanya. Banyak maaf bila tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.